Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Senang sekali setiap harinya sore ini ketemu lagi kita dengan podcast Aksi Nyata. Ada gue Herjuno Syaputra dan kita jam 4 sore kurang lebih ada 30 menit something. Kita akan ngobrol sesuatu yang light, sesuatu yang bisa kita bawa dan tentunya memperkaya insight kita sebagai anak muda dengan beragam tema yang tiap harinya kita coba bawa ke ruangan ini, mulai dari politik, sosial, ekonomi, hobi, musik, apalagi ya, batik pernah kita bahas, semuanya yang memang punya value yang nantinya tentunya goalsnya adalah biar teman-teman makin paham dengan apapun yang kita punya di sekitar kita dan anak muda punya andil dalam tadi berkarya, nggak cuma soal bicara generasi konsumtif tapi kita juga punya hasil. Nah hari ini seperti biasa gue mau ngingetin kita punya kurang lebih ada 10 platform yang teman-teman bisa akses, mulai dari Instagram, ada Facebook, ada Twitter, ada YouTube, semuanya @partai_perindo. Ada juga RCT Plus, ada Okezone, Sindonews, News.id, dan juga pastinya website dari Partai Perindo. Tinggal dipilih aja 10 platform yang teman-teman tadi bisa saksikan. Kalau gue lebih suka nonton di YouTube karena lebih gampang, bisa di-archive. Kalau nontonnya setengah, nanti bisa dilanjutin, dan seperti itu. Dan apapun yang dikerjakan hari ini, insight-nya mungkin kalau hari ini mungkin pesan gue buat teman-teman mungkin endurance ya. Kalau kita tahu bahwa goalsnya mungkin agak panjang jalannya, jadi it takes like 1 or 2 years or even more than 3 years. Tapi yang make sure teman-teman glorify the process, harus menikmati proses tadi, jangan cuman goals is a bonus, right? Dan endurance-nya juga harus terus dikuatin, karena kadang banyak orang yang di tengah-tengah jalan kadang udah gagal duluan. Nah itu yang harus kita coba pahami. Nah bicara endurance, bicara tenggak waktu yang memang kadang menuju sesuatu yang bigger thing gitu ya. Nah, tamu gue hari ini memang sosok yang kalau gue bilang endurance-nya cukup tinggi karena bisa dibilang senior ya, dan gue juga melihat beliau dari gue sebelum terjun ke dunia broadcast, dan sekarang beliau juga masih di broadcast dan juga punya mimpi-mimpi dan pencapaian lain. Langsung saja kita sapa tamu kita hari ini dengan temanya itu Aiman Wicaksono, jurnalis senior siap melenggang ke Senayan. Siapa lagi kalau bukan the one and only Aiman Wicaksono? Juno! Motivator loh, keren loh tadi. Endurance, makanya gue mikir, endurance. Bener loh. Ya? Gitu ya? Kan kadang orang banyak ya di tengah jalan switching ya. Tapi gue pernah foto sama lu waktu promo ya. Gue masih di RCTI, ada siapa namanya? Ada yang di dulu masih Cafe Pisa. Pisa Cafe ya. Yang di sini ya. Iya, yang di sini deket. Ada siapa yang sekarang udah pindah ke TV tetangga tuh si Hamdan Al-Kafi, Denta Mirakusuma. Lu di Global loh gitu kan? Iya, di GTV Global. Tapi semangat juga kita masih bisa bicara kalau kita anak muda ya. Padahal itu kira-kira beberapa tahun lalu. Amin Mas Aiman. Nah, Mas Aiman sehat ya? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mudah-mudahan selalu sehat semua, sehat untuk kita, sehat untuk bangsa Indonesia. Amin. Berarti kalau bicara karir ya di dunia jurnalis, berapa? 2 dekade? 3? Ya, 21 jalan 22. Oke, 2 dekade lebih. Oke. Udah lulus kuliah tuh. Kalau anak tuh udah lulus kuliah. Tapi kalau sebelum gue nanya soal hari ini, kalau ada yang nanya nih ya, what is the best thing about being journalist? Kita bisa merasakan getaran-getaran nurani masyarakat. Oke. Jadi kalau seandainya main gitar gitu ya, atau apapun kan ada namanya beresonansi. Yes, frekuensinya sama. Masyarakat itu pengennya ini A, B, C. Kita berusaha untuk menyamakan frekuensi. Oke. Nah, tahunan, belasan tahun, bahkan puluhan tahun, kita menyamakan frekuensi dengan nurani publik. Oke. Disitulah kelebihan jurnalis. Iya. Nice. Karena memang gini Mas, aku paham sekali ketika bicara jurnalis bahwa kita tuh dikasih Tuhan kerjaan yang memang ngelihat dunia dengan banyak perspektif ya. Warna-warni. Dan nggak cuma hitam putih. Jadi memang benar-benar yang hari ini kita ketemu somebody, besoknya ketemu kriminal gitu ya. Jadi memang kalau buat diri sendiri memang memperkaya ini sama ini ya, hati sama pikiran. Jadi memang luar biasa buat kita sebagai pribadi, dan itu yang gue rasain juga tadi, bahwa perpanjangan tangannya pemerintah, kadang juga rakyat juga. Jadi memang in between, tapi kita tetap harus ya tadi mengutamakan bahwa hati nurani segala macam. Jadi ya
Kalau pemerintah atau negara itu perlu dibela, kita bela. Betul. Kalau publik yang kemudian, bukan publik ya, misalnya sebagian masyarakat bahkan, ya, sebagian masyarakat yang perlu dibela, kita bela. Tapi kalau perlu dikritik, kita kritik. Demikian juga dengan negara. Betul. Jadi kita berdiri bukan sekedar di tengah-tengah, karena saya berapa kali saya sampaikan, wartawan nggak boleh netral. Tapi wartawan harus berpihak pada kebenaran, yang dipotong nih ya. Berpihak pada kebenaran. Dan mencari kebenaran itu tidak boleh desakan atas kelompok atau golongan, tapi merupakan desakan dari nurani, hati nurani. Nah, itu yang kemudian menjadi mata, telinga, dan perasaan seorang jurnalis. Aduh, mantul. Ini baru satu pertanyaan, udah berapa menit? Udah mau habis. Mas Aiman, tapi kalau kita bicara sekarang, Mas, ini kan 2 dekade lebih, berarti sibuk sekali. Daily tuh, Mas Aiman kayak apa sih? Kalau kita boleh tahu daily-nya tuh, ngantor atau ngapain? Masih ada hobi atau apa yang bisa dikerjain? Jelas, yang namanya kalau kita wartawan ya, itu pasti nggak akan lepas dari isu-isu terkini. Punya hobi boleh, tapi tetap begini. Ada kejadian apa? Tiba-tiba breaking news kan kita harus koordinasi. Benar nggak? You can tell ya. Ada apapun misalnya langsung koordinasi. Benar. Mau Sabtu, mau Minggu, hari tanggal merah, hari libur, libur Lebaran, libur akhir tahun dan lain sebagainya tetap dilakukan. Jadi boleh dibilang, ya hati dan pikiran wartawan nggak pernah berhenti. Dan itu sebuah konsekuensi. Kalau orang misalnya pekerja kantoran pada umumnya ya, mereka libur ya libur. Mereka tanggal merah ya libur. Kita nggak bisa. Lagi di jalan pun, lagi nyetir mobil misalnya atau pengendarai kendaraan gitu ya, motor atau mobil apapun lah itu ya. Itu ya ada telepon, minggir dulu sebentar, angkat kalau penting ya. Karena misal terkait dengan kejadian yang penting dan lain sebagainya untuk kita koordinasi. Ya seperti itu, dan itu merupakan sebuah, saya harus sampaikan ya, bahwa wartawan itu terbiasa mewakafkan hidupnya untuk kepentingan publik. Itu wartawan yang betul-betul dia mendedikasikan untuk pekerjaannya, untuk kemanfaatan. Sebenarnya bukan ke pekerjaannya, tapi untuk kemanfaatan bagi publik. Karena bagi mereka bukan sekedar kecepatan berita, tapi soal kebenaran yang mereka cari itu dari proses jurnalistik itu menjadi hal yang paling utama yang dikerjakan. Hobi gimana? Hobi dulu sempat otomotif ya, senang, tapi lama-lama enggak terlalu apa ya, senang naik motor gitu ya. Tapi harus work life balance loh, jangan kerja nanti. Tapi sekarang saya mikir kan gitu, ya bukan berarti ini ya. Saya pikir kalau hobi otomotif segala macam itu mungkin ada manfaatnya, tapi kok kalau saya pribadi ya, saya lebih senang punya manfaat hobi itu olahraga. Baru mau bilang sih sebenarnya. Hobi olahraga. Olahraga is like, gue sih olahraga tuh kayak apa ya Mas? Merenung gitu sendiri, terus kayak bener-bener like refleksi ya, kita kayak lari nih. Dan kerasa kan manfaatnya kan? Bener. Umurnya berapa sekarang? Sekarang 27 mau 28. Bohong. Bohong banget. Dia berapa belas tahun lalu, soalnya foto sama gue udah jadi penyiar nih. Itu baru lulus kuliah, Mas. Saya kan 2 dekade, aku baru 1 dekade. Berarti gue 2 dekade 30-an lah. Bawa umur. Kagak, gue mau nanya ini. Kenapa emangnya? Seger gitu. Gue yakin pasti udah 30-an, udah hampir mau 40. No lah. Tapi wajahnya orang bilang 27 oke. Ya kan? Ya, katakanlah berapa belas tahun lalu lu karena baru memang lulus olahraga gitu. Bener, karena itulah manfaatnya. Betul. Bukan hanya soal fisik ya, tapi pikiran dan lain sebagainya fresh. Nah, ini dan itu punya manfaat yang luar biasa untuk bukan hanya pekerjaan, tapi ketika kita misalnya memberikan manfaat dan sebagainya. Sekarang ini saya tuh mau sampaikan ya, penting banget nih. Kita di Indonesia. Orang bicara soal pembangunan ekonomi, orang bicara soal pembangunan fisik dan sebagainya. Sekarang kita lihat deh, sekeliling kita aja, nggak usah jauh-jauh. Saya tuh senang misalnya, makanya saya bilang kenapa senang otomotif, naik motor gitu ya, senang. Kenapa? Bukan buat touring, saya hampir nggak pernah touring perasaan, seingat saya. Tapi saya senang apa? Masuk gang, pakai motor kecil itu ya, terus kemudian saya lihat kanan kiri, apa yang saya lihat di situ? Apa yang dijual tukang dagangan? Apa yang dimakan orang-orang di kontrakan? Saya berpikir begini, kita kan setahun atau 2 tahun lagi ya mungkin dalam beberapa tahun ke depan ini bonus demografi. Tapi kalau saya lihat, ini di kota besar loh ya, Jakarta dan sekitarnya,
Saya kok pesimis ya. Kenapa? Apa yang mereka makan itu mereka nggak tahu bahwa itu sehat atau enggak. Ya. Contoh misalnya gorengan. Ini bukan soal gorengan. Gorengan sih nggak ada masalah ya, asal jangan terlalu sering. Tapi ini gorengan yang kemudian minyaknya itu sudah hitam. Betul. Asam trans fatnya, lemak transnya itu ya, lemak jenuhnya, itu udah luar biasa. Dan kemudian terus dilakukan goreng, lalu kemudian dimakan. Sekarang mau lihat deh, kalau kita melakukan survei, berapa banyak orang yang obesitas di Indonesia. Betul. Dan dari tahun ke tahun apakah ada peningkatan? Ini benar sih, Mas. Saya yakin jawabannya ada. Ini nih hal yang sebenarnya silly ya. Dan ini sorry, belum selesai nih. Kalau orang obesitas, itu bukan hanya soal, kita nggak bicara soal tampilan dulu deh. Kita bicara soal penyakit kardiovaskular, kita bicara soal kesehatan dia, dan kita bicara soal produktivitas kita. Bagaimana kita bisa memberdayakan generasi muda, sementara dari anak-anaknya saja tidak diperhatikan masalah gizi. Ini penting banget, dan saya melihat ini miss. Benar. Ini yang kemudian tidak dibudayakan, tidak diedukasi soal itu. Kan nutrisi ya memang knowledge soal apa yang kita makan kita harus tahu. Healthy lifestyle di banyak orang belum nyampe. Jadi memang somehow ya kedengeran ya biasa aja ya. Tapi itu membunuh. Benar. Bukan hanya membunuh warga, tapi membunuh bangsa. Oke. Nice. Penting loh. Coba kalau orang Indonesia tuh kuat-kuat, sehat-sehat, ya. Asuransi juga nggak berat, BPJS juga nggak berat, pemberdayaan masyarakatnya luar biasa. Kita tahu Mas, kalau bodinya sehat, ya sama juga mentally juga bisa stabil. Pasti. Ya. Kan dulu ada apa? Mensana in corpore sano. Oke. Di dalam jiwa, di dalam badan susah yang sehat. Susah nih ngomong sama ada orang jiwa yang sehat. Ya, kita sama-sama sehat, jadi bukannya preachy ya teman-teman, tapi that's the way how you love yourself. Kalau lo sayang sama diri lo sayang sama keluarga lo, pasti lo pengen sehat kan? Dan itu kenapa olahraga. Itu baru bicara keluarga. Kalau bicara bangsa, exactly. Alright. Dan kita kalaupun bonus demografi dan kondisi yang seperti ini, saya kok pesimis ya. Sulit untuk kita bisa memanfaatkan bonus demografi kita. Sebagai tadi ya, peran kita sebagai jurnalis, public figure ya di social media, itu juga walaupun dampaknya mungkin kecil, tapi paling tidak followers atau orang-orang di sekitar kita bisa paham. Oh ya. Ini nggak semua ya. Ini si nggak Aiman semua. Suka jogging ya, pantesan badannya fit. Gitu. Iya. Nggak usah lari deh, jalan kaki aja. Tapi jalan kakinya panjang gitu, 30 menit, 20 menit, tapi beberapa kali gitu misalnya. Dalam satu hari itu paling nggak kan, kalau ilmunya kan 30 menit dalam sehari setidaknya. Nah, bayangkan saya begini, gimana kalau orang misalnya ini saya bicara soal di kota besar atau di Jabodetabek dan sekitarnya, Semarang juga mungkin kota metropolitan, ya, Surabaya, Medan, Makassar dan sebagainya. Mereka hidup misalnya di lingkungan rumah yang tidak sehat. Ya, di Jakarta deh, Jabodetabek misalnya, dikontrakan. Yang mataharinya aja mereka tentu masalah. Makanannya tadi asal masuk. Ya pokoknya gurih, micin dan lain sebagainya tanpa memperhatikan protein. Ya. Lalu kemudian gerakannya juga ya segitu-gitu aja karena tinggal misalnya di gang. Oke lah, tapi kemudian tidak ada pendidikan soal bagaimana dia bisa keluar bergerak dan lain sebagainya. Bayangkan itu bertahun-tahun mengulang. Kesehatannya tidak diperhatikan, makanannya mereka tidak tahu, atau setidaknya mereka tidak punya ilmu untuk itu. Pernah nggak soal ini misalnya dikampanyekan? Kita bicara soal asuransi, kuratif, ya. Kalau udah sakit diobatin, tapi bicara soal preventifnya, udah maksimal belum? Itu pertanyaan. Preventifnya, ya itu pertanyaan sama-sama sih maksimal. Well, memang tadi ya tugas kita semua. Cuman kalau aku ngelihat Mas bahwa ini sebenarnya bisa dibawa juga loh kita. Ini basic banget. Benar. Kita mau bicara Indonesia maju, Indonesia berkembang. Tapi kemudian item yang harusnya juga nanti kalau inilah pentingnya kemudian Indonesia sejahtera. Kenapa? Sejahtera itu bukan hanya di hilir, tapi dari hulu harus diperhatikan. Nah, ngomongin soal Indonesia sejahtera. Ini aku denger nih ya, teman-teman juga udah pada denger kan. Mas Aiman nih katanya bacalek juga nih sekarang, terjun ke politik. Kabarnya asik. Ini pertanyaannya Mas Aiman. Ini tuh udah mulai serius nih. Ini switching yang menurut gua bukan sesuatu yang baru sih jurnalis ke politik. Tapi banyak juga orang yang kadang mempertanyakan gitu. Kenapa sih mau terjun ke politik gitu kan? Ya politik ada yang bilang memang tadi ya jalannya nggak mulus, banyak turbulence mungkin segala macam. Kalau dari Mas Aiman, I know kan 2 dekade ini kan ya sebagai jurnalis wah bagus sekali. Tapi ketika memilih satu ranah yang di luar itu dan akhirnya ya
mencoba lah gitu. Apa yang menjadi kayak turning point? Oke, gue mau nyoba nih. Ketika dapet bisikan atau apa ya namanya intuisi itu kenapa? Ini eksklusif ya, saya sampaikan di podcast Oh, ini. Oke, asik. Sebenarnya bukan mau nyoba tiba-tiba, enggak. Oke. Dari 2008 lalu, itu berapa tahun lalu berarti? 14 tahun lalu, itu sudah terpikir. Bahwa suatu saat mungkin akan ke dunia politik. Jadi kenapa? kok ada 2008 udah ada? Udah ada. Okay. S2 saya ambil politik, Okay. komunikasi politik. Supaya saya bisa paham apa itu politik. Supaya saya bisa paham dari politik itu apa sih? Apa kotornya aja? Apa najisnya aja? Atau ada hal lain yang justru mulia? Di situ kemudian saya pelajari. Karena wartawan itu kan juga dealing with the politics ya. Karena kan berita-berita politik, hukum, keamanan, segala macam. Nah, dari sisi keseharian, liputan politik sudah produksi gatekeeping atau produksi televisi ya, berita televisi politik, iya. Nah, sekarang keilmuannya. Itu sudah saya lakukan S2. Alhamdulillah lulusan terbaik. Oke. Good job. Dan setelah itu kemudian menjadi wartawan sampai 2023. Baru kemudian, might be this is the time. Gitu kan. Bismillah, saya maju. Gitu. Dan, jadi memang kalau calling dari 2008 ya, tadi ya? Iya. Adalah kepikiran ada, gitu. betul. Karena begini, bukan bicara soal kekuasaan ya. Memang politik itu nggak mungkin nggak bicara soal kekuasaan, karena percuma politik tanpa kekuasaan dia nggak bisa ngapa-ngapain juga. Contoh misalnya, suatu partai nggak punya wakil di parlemen yang percuma juga. Kalau Pak Ketum menyebutkan sebagai ormas, bukan partai politik. Kalau partai politik harus punya kursi di parlemen. Semakin banyak kursi, maka semakin berpengaruh dia. Nah, semakin berpengaruh dia, maka semakin positif kalau dia menyampaikan hal yang positif. Dan itu harus. Yang tadi saya sampaikan, misalnya Indonesia sejahtera gitu kan. Indonesia sejahtera itu bukan hanya di hilir, udah perut kenyang, dompet tebal misalnya gitu ya. Itu kan yang paling gampang untuk dibayangkan. Bukan soal itu juga. Tapi kebiasaan hidup dan sebagainya tadi yang saya singgung. Dari hulunya itu harus diperhatikan. Bagaimana bisa sejahtera di akhir kalau hulunya tidak diperhatikan? Mas, kalau ada yang nanya, ini juga banyak pertanyaan teman-teman ya, publik juga, netizen, ketika kita bicara Aiman Wicaksono. Aiman tuh erat sama kritis gitu ya, frontal gitu, lugas gitu. Ketika ada di dalam satu misalnya nanti, insya Allah di sistem politik, kekritisan ini masih bisa kita lihat nggak sih? Atau ya ini kan kekhawatiran banyak orang. Jawabannya apa, Mas? Saya punya satu prinsip. Kulil haq walau kana muron. Katakanlah kebenaran kendati itu pahit. Itu prinsip saya. Jadi kita tetap akan ya tadi bahwa ya Aiman kan sangat ketika bicara satu kasus gitu ya, atau satu peristiwa kritis gitu ya, dan takutnya orang tuh kan gini, politik merubah orang, tapi somehow gini, anak muda tuh pendidikan politiknya memang sangat minim, Mas. The way we comprehend ya, melihat politik tuh kadang memang ya karena yang dilihat kadang yang jelek-jeleknya. Jadi ada perasaan antipati, ngerasa nggak percaya ya, dan wajar gitu ya, karena role model kita di politik kan nggak banyak yang bagus. Well, yang bagus juga ya ada beberapa. Nah, gimana Mas Aiman menjawab bahwa banyak kadang kan anak muda juga ya yang nonton juga masih kayak apaan sih nih, ngapain sih terjun ke politik, kenapa harus lo ikut-ikutan sih, kan lo udah settle di sini. Nah, jawaban-jawaban itu apa sebenarnya harusnya yang bisa kita berikan untuk dari Aiman? Itu jawaban-jawaban ketidakpedulian. Good. Kalau seandainya orang ya sudah settle di sini, udah enak, ya udah hidup dengan keluarga, nikmatin aja. Tapi sementara melihat yang tadi saya bilang, ini baru hal kecil nih. Indonesia kok punya kebiasaannya nggak bagus ya, sebagian dari yang kita lihat di sekeliling kita. Makan makanan nggak sehat, kurang gerak, lalu kemudian pengetahuan soal gizinya nggak ada, apapun dimakan. Ini dari hal yang paling kecil aja yang kita lihat di sekeliling kita. Terus kita mau diem. Terus kita mau bicara misalnya Indonesia harus maju, Indonesia harus sejahtera. Bagaimana caranya? Nice. Jadi ini bukan soal jabatan, ini bukan soal. Saya sampaikan, saya pernah juga sampaikan di salah satu YouTube sebelumnya ya, di Helmi Yahya waktu itu. Saya bilang begini, kalau saya di satu posisi dimanapun, apakah di jurnalis, apakah di politik nanti, kalau saya diminta untuk mengkhianati publik, maka pada saat itu juga saya menyatakan akan mundur. Nggak penting bagi saya sebuah jabatan, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memberikan manfaat untuk sekeliling kita.
syukur-syukur lebih banyak, lebih luas. Kalau bicara soal media misalnya yang nonton, kalau bicara soal parlemen, policy ya, kebijakan itu menyentuh semua rakyat Indonesia karena dia lawmaker, pembuat undang-undang. Dan Mas Aiman nanti kalau nggak salah ini dapilnya Jakarta ya? Iya, kabarnya Jakarta Satu ya, Jakarta Timur. Tempat kelahiran saya sih situ. Saya lahir di Cililitan. Mas, ini I mean, I don't know. Ketika ya nanti akan mengikuti proses lah ya buat 2024 ini. Excited kah atau mixed feeling atau ada nervousnya juga sebenarnya? Apa yang harus di nervousin? Sementara kita punya niat baik, good intention ya, untuk memberikan manfaat, jadi atau nggak jadi itu urusan takdir, tapi yang paling penting adalah prosesnya kita maksimalkan semampu kita. Soal nanti jadi nggak jadi itu urusan Tuhan. Oke, good. Ya, memang harus ikhlas. Betul. Ya. Tapi harus usaha. Ikhlas jangan cuma perahu tangan gitu kan. Harus usaha. Iya benar. Jangan nggak ngapa-ngapain. Baik, Mas. Kalau nanti. Apalagi ini bicara soal ini ya. Kecurangan misalnya. Ya, kecurangan. Ada orang yang atau ada banyak kandidat yang kemudian dengan segala cara dilakukan untuk kemudian terpilih. Setelah terpilih, lalu ini kan kita banyak dengar nih. Setelah terpilih dia nyari uang buat balik modal dengan segala cara juga. Aduh. Akhirnya itu namanya lingkaran setan. Caranya nggak benar, setelah duduk juga nggak benar. Nah mudah-mudahan hal-hal seperti itu nggak ada tuh di Partai Perindo, dan ya saya yakin sejauh ini karena saya ikut rapat-rapat mudah-mudahan tidak ada. Amin. Karena kita tadi ngelihat bahwa bicara Partai Perindo ini luar biasa background orang-orang di dalamnya ya. Anak-anak mereka punya semangat yang luar biasa. Bagus sekali dan ya kita walaupun kita partai karena baru ya partai baru, mudah-mudahan nih kalau nanti duduk di parlemen, amin insya Allah ya, banyak yang di parlemen misalnya itu konsisten, dan itu harus kita ingatkan bukan hanya untuk Indonesia tapi juga untuk internal sendiri. Saya juga akan mengingatkan itu. Baik Mas, ini kan waktunya udah hampir selesai karena memang kita punya durasi paling 20-25 menit something. Kita bicara mengenai mungkin yang trivia aja ya, atau mungkin pasti Mas Aiman sering banget aku pun sering dapat pertanyaan kalau mau jadi jurnalis. Apa sih Mas yang harus dilakuin? Apa yang harus teman-teman mungkin yang sekolahnya sekarang ngambil jurnalistik atau apa? First thing first, kalau dari seorang Aiman jadi jurnalis tuh modalnya apa sih? Jangan pernah berpikir bahwa kalian akan diketahui orang, terkenal dan lain sebagainya. Tapi berpikirlah bahwa kalian punya keinginan untuk memberikan manfaat walaupun sedikit untuk masyarakat, tapi sedikit yang konsisten, sedikit yang persisten, gigih. Dan itulah yang menjadi kekuatan jiwa-jiwa kalian. Iya, karena banyak banget aku pun ditanya, Kak Juno kalau mau jadi presenter gimana? Aduh, saya bilang. Jangan mikir presenter dulu. Ya, you know kan. Saya waktu masuk ke jurnalis TV waktu di RCTI, itu bukan untuk presenter, untuk reporter. Soal presenter lagi-lagi takdir. It's a bonus. Iya. Ya, jadi memang hasil karya dulu deh, karena memang tadi dan Mas Aiman ini salah satu living proof ya teman-teman bahwa ada banyak nama kan jurnalis senior di tanah air, dan salah satunya kalau yang male role model ya Mas Aiman, salah satunya dengan segala macam kerjaannya sekarang, dengan tadi cita-citanya di parlemen. Satu mungkin Mas Aiman, sebelum kita tutup ya, kita udah bicara jurnalis, udah bicara cita-citanya di dunia politik. Di luar itu Mas Aiman, ada hal yang mungkin akan dilakukan di masa depan yang belum kesampaian sekarang? Karir udah, politik ya masih jalan. Anything else? Mau apa? Mau jadi atau bikin apa? Saya sederhana. Saya akan tetap konsisten mengatakan kebenaran kendati itu pahit. Itu aja. Mau lewat TV, mau lewat podcast, mau lewat YouTube, mau lewat parlemen, apapun. Tapi saya berdoa pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa saya diberikan kekuatan dan kesehatan untuk terus memberikan manfaat dan terus mengatakan kebenaran. I see. Nice thoughts ya. Jadi kita hari ini tuh sebenarnya kayak one on one with Aiman Wicaksono ya. Kita bicara tadi bahwa kadang gini, kenapa gue pengen ngelihat Mas Aiman dari banyak perspektif, karena anak muda tuh kan yang nggak bisa mereka beli itu pengalaman. Mereka bisa lebih pintar, bisa lebih kreatif, tapi pengalaman tuh yang kadang mereka belum punya. So belajar dari pengalaman tuh, karena money can't buy experiences ya. Jadi ini kenapa kadang kita perlu belajar dari orang-orang yang sudah punya karya dan sudah bertahun-tahun di atas kita, biar kita tahu bahwa
walaupun belum ke sana ya, tapi paling nggak teman-teman punya thoughts atau values atau insight yang kayak gitu kira-kira. Dan Mas Saiman tadi sudah memberikan kita banyak sekali perspektif mengenai jurnalistik, politik, dan apapun ini. Semoga apapun yang kalian kerjakan nggak harus jadi politikus, nggak harus jadi jurnalis. Tapi harus jadi manusia bermanfaat. Exactly. Do your best, make it your best time, okay? So, terima kasih Mas Saiman. Tapi sebelum gua tutup, ini berkaitan dengan Partai Perindo. Teman-teman, campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Value ini yang sebenarnya kita udah bahas dari tadi, selama 30 menit tadi kita bahas. Kalian harus produktif, harus solutif, harus modern, harus bersih, itu penting banget. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke website kita, Partai Perindo di sini. Yes, one click away. Membernya juga gampang banget, /Partai Perindo di sini juga. Dan apps-nya kita punya di App Store, Play Store. Jadi informasi segala sesuatu soal Partai Perindo cuman one click away, semuanya infonya bisa teman-teman dapat. Dan terima kasih sekali lagi untuk tamu kita hari ini, Mas Saiman Wicaksono. Sehat-sehat. Sehat-sehat. See you in another chances ya. Screen juga pastinya. Satu kantor. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo. Semoga Partai Perindo selalu bergerak dan sukses terus maju untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra undur diri. Signing out. God bless, bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.